Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muslimin SPD MPD selaku dosen tutor mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga atas rahmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam diskusi 4 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan. Corona Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 termasuk gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi, melalui batuk ataupun melalui bersin, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus. Oleh karena itu, penyakit ini dikategorikan sebagai penyakit yang mudah menular. Dengan tingginya resiko penularan ini, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi memutus mata rantai penyebarannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing atau himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya, pemerintah menerapkan kebijakan work from home atau WFH demi mengurangi aktivitas di dalam ruangan dan kerumunan. Dunia pendidikan pun tak luput terkena dampak. Dengan adanya pembatasan interaksi ini, Kementerian Pendidikan Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka menjadi menggunakan sistem belajar dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring. Sistem belajar dalam jaringan ini menimbulkan masalah baru bagi siswa dan guru. Salah satunya adalah bagi siswa, yaitu dengan sistem daring ini siswa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan, dan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, siswa akan kesulitan dalam mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Sedangkan bagi guru kesulitan dalam menyampaikan materi kepada siswa yang akan berakibat pada kesulitan dalam mengukur kepemahaman siswa dalam materi. Selain itu juga untuk guru yang sudah lanjut usia atau untuk guru-guru yang kurang memahami tentang teknologi, ini juga dapat mengakibatkan guru-guru hanya memberikan tugas-tugas saja tanpa menjelaskan materinya terlebih dahulu. Selain itu, selain dari guru dan siswa, keluhan juga muncul dari orang tua siswa, yakni orang tua siswa yang melihat anaknya setiap hari di rumah dengan gadgetnya menganggap itu akan merusak kesehatan siswa dan akan menyebabkan siswa menjadi pemalas. Setelah hampir 2 tahun kita belajar secara daring, beberapa daerah di Indonesia sudah mulai memasukkan kembali siswanya ke sekolah. Saat ini dunia pendidikan masih belum pulih sepenuhnya. KBM masih belum berjalan secara normal. Sekolah masih menerapkan sistem belajar secara bergantian, yakni dengan memasukkan 50% siswanya dan meliburkan 50% siswanya. Diharapkan dengan percepatan vaksinasi COVID-19 ini akan segera terciptanya herd immunity terhadap virus COVID-19 dan dunia pendidikan pun akan segera pulih dan COVID-19 tidak akan lagi mengganggu aktivitas masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap gunakan masker dan stay safe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.